Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ketemu lagi pada pertemuan ke-6 ini. Kita akan membahas tentang bahaya residu pestisida. Baiklah, perhatikan paparan yang akan saya sampaikan berikut ini. Saudara-saudara sekalian, bahayanya pestisida bagi manusia adalah karena pestisida itu bisa mencemari produk pangan segar yang beredar di masyarakat. Nah, pangan-pangan segar yang ada polutannya itu antara lain ada polutan yang bersifat fisik. Jadi pada produk pangan itu dimungkinkan diketemukan kotoran, debu, pasir, pecahan kaca, isi staples, rambut, dan lain-lain. Nah, ini mencemari produk pangan segar kita. Ya, ini kalau ya pecahan kaca itu walaupun kecil kan, kalau yang kecil-kecil nggak kelihatan. Ini bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian yang kedua adalah cemaran atau polutan biologi. Nah, itu tercemar dengan adanya mikroba-mikroba yang ada di dalam pangan kita. Nah, kemudian ada parasitnya, ada serangganya, dan lain-lain. Ini agensia mikrobiologi, agensia biologi yang ada dalam cemaran pangan itu juga bisa berakibat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian yang ketiga yang ingin kita diskusikan adalah cemaran dari bahan kimia. Nah, cemaran bahan kimia itu utamanya adalah adanya cemaran residu pestisida yang akan kita bahas. Nah, selain residu pestisida, dimungkinkan ada tercemar dengan hormon-hormon yang lain, bekas obat-obatan, nah, kemudian cemaran dari logam berat, logam aditif. Nah, ini juga jika berada di dalam pangan segar kita dan tidak ditangani dengan baik, bisa menyebabkan berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, kemudian yang terkait dengan cemaran pestisida pada pangan segar asal tumbuhan, PSAT, pangan segar asal tumbuhan, ini berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu maupun yang update sekarang ini, cukup banyak dijumpai residu pestisida di hampir semua lokasi uji. Nah, mulai dari Sabang sampai Merauke, ya, diuji itu terdapat cemaran pestisida, residu pestisida, dan beberapa di antaranya mengandung lebih dari satu jenis, ya, lebih dari satu jenis bahan aktif pestisida. Kemudian yang lebih memprihatinkan, kondisinya melebihi maksimum residual limit, ya, batas maksimum residu pestisida itu bisa ditoleransi. Nah, ini hasil penelitian mulai tahun 98 sampai tahun 2004, bahkan yang update ini 2017 juga melaporkan kondisinya masih seperti itu. Jadi ada cemaran pestisida di semua lokasi dan bahan yang diamati, baik pada bagian tanamannya, pada air, ya, dan juga pada tanah. Ini sesuatu yang perlu diwaspadai.
Nah, kemudian penelitian terhadap buah-buah impor, apel, anggur, pir, itu juga mengandung residu pestisida lebih dari satu jenis. Nah, saudara-saudara sekalian, pada bahasan ini perlu kita ketahui beberapa istilah, ya, istilah penting dalam cemaran atau polutan pestisida. Yang pertama, kita sering mendengar istilah residu. Apa itu residu? Nah, residu pestisida. Residu pestisida adalah sisa-sisa pestisida yang tertinggal setelah aplikasi pada bagian tanaman, pada air, atau pada tanah. Nah, ini kalau ada pestisida yang tersisa di situ namanya residu pestisida. Kemudian ada istilah waktu paruh. Apa itu waktu paruh? Waktu paruh yaitu waktu yang dibutuhkan hingga pestisida memiliki daya racun setengah dari awal mulanya. Ini namanya waktu paruh pestisida. Kemudian kita dengar juga ada LD50. LD itu singkatan dari lethal dosis, dosis yang mematikan. Kita juga ada, kita kenal LC, lethal concentrate, konsentrasi yang mematikan. Nah, ini ukuran-ukuran di mana kalau LD dosis itu dosis yang diperlukan untuk mematikan 50% sasaran. Nah, jadi berapa banyak pestisida yang dibutuhkan sehingga bisa mematikan 50% sasaran. Itu namanya lethal dosis. Ukurannya miligram per kilogram sasaran. Ini di laboratorium ini mestinya ya. Kemudian resisten. Nah, kita sering dengar, oh hamanya resisten. Resisten itu artinya tahan, yaitu tahan, kemampuan tahan itu ya, resisten itu adalah kemampuan organisme beradaptasi sehingga tahan terhadap paparan pestisida. Sehingga kalau disemprot pestisida yang mestinya bisa mati, ya tidak mati. Nah, itu artinya organismenya yang disemprot itu telah beradaptasi sehingga memiliki kekebalan tubuh. Kemudian selanjutnya adalah persisten. Nah, persisten adalah pestisida yang tertinggal di tanaman, di air, atau di tanah, dan masih memiliki daya racun. Nah, ini terkait dengan tadi residu dan waktu paruh. Jadi kalau ada residu pestisida yang di situ masih tetap beracun, maka pestisidanya itu disebut persisten. Nah, semakin lama waktu paruhnya, semakin lama waktu daya racun pestisida itu masih tertinggal di lingkungan, maka disebut bahwa pestisida itu persisten. Ya, persistennya semakin baik. Ya. Atau semakin persisten pestisida, maka pestisida itu bisa dikategorikan pestisida yang berbahaya. Nah, terakhir adalah biomagnifikasi. Nah, apa itu biomagnifikasi? Yaitu terakumulasinya senyawa kimia beracun melalui rantai makanan. Baik, saudara sekalian, itu istilah-istilah yang perlu kita ketahui dalam terkait dengan aplikasi pestisida dan cemarannya di lingkungan. Nah, silakan mempelajari paparan-paparan berikutnya
dan tetap semangat dalam kondisi COVID ini. Pelajari informasi, sumber-sumber informasi yang lain, baik yang saya masukkan dalam konten pembelajaran online ini, maupun dari sumber-sumber YouTube, dari sumber-sumber Google Scholar, dan lain-lain. Silakan digali lebih lanjut, karena semakin kalian banyak mengumpulkan sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, maka semakin luas wawasan saudara. Dan insya Allah terkait dengan cemaran pestisida, semakin kita kenal dengan pestisida, kita bisa berhati-hati dan waspada terhadapnya. Baik, saudara sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Selamat belajar, selamat berkuliah online, menikmati kuliah online se-enjoy mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.